membuat sebuah kebijakan yang jelas. Kebijakan yang isinya tentang definisi kekerasan seks itu seperti apa, kemudian contoh-contoh kekerasan seks itu seperti apa, kemudian yang penting ini konsekuensi kepada pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Fisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Podcast resmi dari KPU Kabupaten Pekalongan yang selalu hadir dengan obrolan ringan namun bermakna seputar kepemiluan dan demokrasi. Senang sekali saya Endang hadir menemani teman pemilih semua dalam podcast resmi KPU Kabupaten Pekalongan. Teman pemilih, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai tema yang sangat penting, yaitu pencegahan kekerasan seksual di lingkungan KPU Kabupaten Pekalongan. Kita semua tentu sepakat bahwa lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan hak setiap individu. Pencegahan kekerasan seksual menjadi bagian penting dalam menciptakan budaya kerja yang menghargai martabat manusia, menjunjung profesionalitas, serta menjaga integritas lembaga. Dan untuk membahas hal tersebut, hari ini kita telah kedatangan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu Dr. Ratna Susanti. Selamat datang Dr. Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Fisik hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengupas lebih dalam terkait dengan kekerasan seksual yang mungkin bisa terjadi di lingkungan kerja. Dan tentu saja dengan segala pencegahannya seperti apa dan solusinya seperti apa. Baik Dr. Ratna, kita langsung saja untuk memulai perbincangan kita hari ini sebagai pembuka. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut pandangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Oke. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual. Ini yang penting catatannya adalah tanpa persetujuan korban. Ya, jadi yang namanya pelecehan seksual yaitu pemaksaan tanpa persetujuan, ya, seperti bisa juga karena sentuhan, bisa juga karena cubitan. Jadi hati-hati. Kalau di KPU kebetulan mungkin ada seperti mereka guyonan. Ketika guyonan sama laki-laki sama perempuan nyubit, lupa nyubit. Kebetulan orang yang dicubit tidak berkenan. Ya, itu bisa menyebabkan bisa juga disebut sebagai pelecehan seksual. Apalagi dengan perlakuan seksual, ya, dengan cara memaksa laki-laki dan perempuan. Jelas-jelas itu merupakan pelecehan seksual yang nanti mengacunya ke tindak kriminal. Ya, berarti kan meskipun kondisinya guyon, sebetulnya teman baik, tapi guyonnya menyimpang ya, ada agak nyenggol-nyenggol kayak gitu. Secara berarti tidak bisa sengaja. Ketika sudah tidak terima itu bisa dianggap pelecehan seksual. Makanya hati-hati dalam bergurau zaman sekarang. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Kalau kita melihat realitas di lapangan, bagaimana kondisi umum kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pekalongan selama ini? Apakah trennya menunjukkan peningkatan atau penurunan? Untuk pelecehan seksual itu secara yang lapor itu menurun. Makanya kadang kita itu perlu adanya cara kenapa menurun.
Tetapi laporan yang ke kepolisian, yang ke pengadilan agama terkait dengan kekerasan itu tinggi. Jadi kita perlu mengevaluasi kenapa kok laporan yang masuk di tempat kita ternyata lebih sedikit dari yang realita yang kita lihat. Mungkin kita perlu mengevaluasi, mungkin perempuan-perempuan itu kurang berani untuk melaporkan. Masih menganggap hal itu tabu, masih menganggap hal itu sesuatu kewajaran. Kayak misalnya guyonan kayak gitu. Itu merasa wajar saja karena itu dianggap wajar, sehingga tidak banyak laporan yang masuk ke tempat kita. Dan selain itu juga di tempat kita terkait dengan mekanisme pelaporannya, itu masyarakat masih banyak yang tidak tahu, sehingga di tahun 2025 ini Bapak Gubernur mencanangkan Kecamatan Berdaya, di mana di Kecamatan Berdaya salah satunya ada rumah perlindungan perempuan dan anak, di mana masyarakat bisa mengadu ke RPPA yang ada di kecamatan, setiap kecamatan. Tuh. Nah, rumah perlindungan anak ini siapa yang mengelola ketika ada di kecamatan gitu? Iya, di situ kemarin sudah dilakukan pelatihan, pengelolanya adalah di PLKB, itu kan ada PLKB. Di PLKB sudah dilatih terkait dengan penerimaan ketika ada keluhan. Tetapi di situ ada rambu-rambu tetap ketika terkait dengan pidana, masalah pidana itu akan dirujukkan ke kabupaten. Karena perlu adanya tim yang lebih lengkap, yang isinya tidak hanya dari kita saja. Gitu. Mungkin bisa disebutkan kalau tidak pidana itu timnya siapa saja ketika harus menangani korban ini. Biasanya di tempat kita penerimaan korban itu pintunya bisa dari puskesmas. Ya, misalnya orang itu habis dilakukan pelecehan, kekerasan seks, dia akan datang ke puskesmas untuk dilihat traumanya, dicatat di status biasanya. Tetapi hasil itu tidak bisa dibawa pulang sama korban loh. Hasil itu tetap tercatat di puskesmas, waktu-waktu nanti dibutuhkan sebagai data. Kemudian kadang masuk lewat kepolisian. Di kepolisian itu biasanya orang lapor, lapor ke kepolisian, terus dicatat di asesmen di kepolisian yang dibutuhkan orang ini apa. Kalau ternyata pelecehannya kayak nyubit itu kan tidak perlu. Nah itu akan dirujukkan ke tempat kita untuk di rehab, diberikan edukasi dan diberikan bagaimana cara pencegahannya supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi pintu masuk ada 3, bisa dari puskesmas, bisa dari kepolisian, bisa dari kita. Kemudian kita punya tim yang namanya TP2, TP2 tim terpadu yang isinya ada kepolisian, ada kesehatan, ada dari kita, ada Kemenak, ada pendidikan, karena ketika terjadi kekerasan terhadap anak terutama itu hak anak sekolah tidak boleh diabaikan. Tetap mereka harus tetap melanjutkan sekolah. Kemudian pengadilan agama. Dan apabila dibutuhkan ternyata terkait dengan ada satu lagi tenaga kerja. Tenaga kerja, terkait tenaga kerja. Gitu. Tentu setiap kasus itu memiliki akar permasalahan sendiri Ibu. Faktor apa yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual khususnya di lingkungan kerja nih? Kita bahasnya di lingkungan kerja. Kalau di lingkungan kerja, makanya saya baru sadar itu. Ternyata di lingkungan kerja kekerasan juga ada ya. Pertama adalah karena ketidaksetaraan kekuasaan. Misalnya kayak di KPU ya. KPU ada komisioner. Ketua neng desa apa jenenge? KPPS. KPPS di bawahnya apa? KPPS. Kan lebih tinggi KPPS ya. Lebih tinggi karena lebih tinggi yang mana? PPS. PPS tingkat desa, KPPS itu TPS ya. Yang tinggi bisa karena dia merasa tinggi, dan kamu tidak mau diajak kayak gini,
nah kamu akan saya ganti. Nah, hal seperti itu kadang karena perbedaan ketidaksetaraan kekuasaan, kemudian budaya. Salah satunya budaya karena masih ada menganggap bahwa ya hal itu wajarlah, maklum saja. Jadi hal-hal yang dimaklumi itu yang kadang menyebabkan munculnya kekerasan. Kemudian kurangnya pendidikan dan pelatihan. Mungkin perlu ketika ada perekrutan, sesudah itu ada pendidikan pelatihan terkait dengan apa saja sih kekerasan itu, kekerasan seksual itu seperti apa, sehingga petugas apa itu ya, ini KPU bawahannya apa meneh? Ada PPK PPK, di tingkat iya. kecamatan. Sehingga Kemudian mereka tahu bahwa kriteria kekerasan seks itu seperti apa. Terus di mana mereka harus melapor. Terus hak apa mereka melapor, apakah nama mereka perlu dicantum dan lain sebagainya. Itu perlu adanya pendidikan dan pelatihan supaya mereka paham tentang kekerasan seksual. Sehingga ketika mereka di lapangan pun mereka sadar bisa waspada. Oh, ini termasuk ini. Kemudian kurangnya situasi kondisi. Misalnya ketika di KPU itu kadang kan suasananya koyok apa menekan karena banyaknya pekerjaan ya. Apalagi sudah dikejar-kejar laporan. Nah, itu kadang kata-kata yang muncul ngonek opo itu itu jadi karena faktor emosi, kemudian ada faktor individu perilaku atau sikap, misalnya wong lanang merasa bahwa dia itu lebih powernya lebih besar sehingga bisa menggunakan powernya kepada perempuan yang dianggapnya lebih rendah. Kemudian juga kurangnya dukungan kalau ada orang melapor. Selama ini mungkin ada kasus tetapi karena tidak ada dukungan, lebih baik pelapor lebih baik mengundurkan diri. Karena daripada saya tidak aman, karena dia tidak tahu di mana melapor, aman apa tidak. Itu kurangnya dukungan seperti itu. Kemudian selain itu faktor-faktor lain itu misalnya mabuk dan lain sebagainya, itu saja. Ya, luar biasa ya. Berarti banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja yang mungkin juga kurang disadari bahwa itu sendiri bentuk kekerasan seksual. Makanya perlu adanya pendidikan itu tadi. Kemudian tidak tahu juga caranya melapor seperti apa, mau cara lapor mencegah mencegah, kemudian harus melapor kemana, takut tidak ada dukungan, gitu, tidak ada perlindungan, itu mungkin. Ya, selanjutnya untuk dalam konteks lembaga pemerintahan seperti KPU, mengapa penting untuk membangun kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja? Penting banget. KPU itu dianggap sebagai lembaga yang terhormat loh. Karena apapun keputusan KPU itu akan dihormati. Ya, makanya perlu adanya integritas terkait dengan keberadaan KPU dari pelaksananya, ya, pelaksana dari atas ke bawah, ya. Kemudian perlu menciptakan adanya lingkungan yang aman. Ketika orang mau pekerja misalnya dengan pekerjaan yang kadang sampai malam sampai jam 2, dia merasa aman. Kemudian juga perlu adanya kepatuhan terhadap hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian KPU itu juga perlu memberikan kepercayaan kepada publik. Ya, bahwa KPU itu aman, KPU itu tidak ada kekerasan seksual. Kemudian perlu juga di KPU itu dilakukan ada pelaku, itu perlu juga dilakukan eksekusi kayak biar orang itu jera tidak terjadi, karena kembali lagi bahwa KPU itu sebagai lembaga terhormat. Kemudian rekomendasi dari Komnas Perempuan ini agar agar KPU mempertegas larangan kekerasan, makanya sering ada pertemuan ya, kekerasan seksual dalam kode etik penyelenggaraan pemilu serta membangun kebijaksanaan dan mekanisme
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Ternyata ada. Nah, kemudian membangun budaya organisasi yang lebih positif. Itu penting sekali. Mungkin itu memang kita sudah diatur mungkin dalam kode etik ya kalau di KPU. Kemudian KPU Provinsi Jawa Tengah pun sudah berusaha membuat satgas untuk pencegahan kekerasan seksual. Kemudian di kabupaten kota kita dibuat jejaring untuk petugas pencegahan kekerasan seksual ini. Sehingga kami berusaha untuk ya selalu mengadakan sosialisasi untuk pencegahan kekerasan seksual. Namun hari ini kita masih di lingkup sekretariat KPU aja karena tidak dalam tahapan sehingga tidak ada di bawahnya seperti PPK, PPS belum sampai ke sana gitu. Oke. Selanjutnya ini dokter, kita tahu bahwa tidak semua bentuk kekerasan seksual terlihat secara kasat mata. Bisa dijelaskan Ibu, apa saja bentuk kekerasan seksual yang seringkali tidak disadari oleh korban maupun pelaku di lingkungan kerja? Misalnya seperti kekerasan emosi ya, kadang merendahkan, wah wong wedok ngene-ngene dibiarkan saja. Itu kayak kebiasaan ngono loh. Oh wong wedok rentok melu-melu mrene kadang ketika lagi kemudian memanipulasi bahwa tindakan korban melakukan hal seperti itu disebabkan karena hal apa. Jadi memanipulasi bahwa sebenarnya dia pelaku tapi memanipulasi lah salahnya sendiri perempuan itu pakaiannya seronok dan lain sebagainya. Jadi memanipulasi kondisi yang ada. Kemudian kalau secara emosi itu ternyata isolasi pegawai, misalnya tidak suka dengan pegawai ini, dia diisolasi, tidak dikasih pekerjaan, itu ternyata merupakan kekerasan juga. Tidak dikasih pekerjaan sehingga kan dia menyendiri ya, itu termasuk kekerasan. Nah itu yang belum kita sadari itu, karena sering terjadi itu di kantor ya. Ketika kita nggak suka ya udahlah. Rasa tinggue, rasa dijak. Itu. Terus kalau jajan-jajan, rasa dijak baik. Kemudian kan ada bentuk manipulasi yang membuat korban merasa bahwa dia tidak waras. Kadang oh ya benar wae wong dhewe ora waras kayak gitu. Kadang dianggap seperti itu. Sehingga kekerasan secara emosional itu terjadi seperti itu. Kemudian kekerasan secara ekonomi, kekerasan kayak itu seperti apa? Ketika misalnya di kantor itu jajan bareng-bareng, tetapi tidak memberikan komitmen, engkau yang bayar kamu, wono. Jadi kan dia tidak siap. Padahal mungkin guyonan ya. Tetapi itu juga mumpung dia ulang tahun, ayo diajak ke sana. Itu juga termasuk kekerasan loh secara ekonomi. Dia tidak siap kanggo jajak ke wong sekantor, diajak ke satu tempat tanpa pemberitahuan. Kemudian kekerasan verbal seperti berteriak-teriak tadi, memaki ketika dalam kondisi laporan banyak, tertekan, kamu, wah itu kontrol emosi itu luar biasa. Kemudian kekerasan seksual yang terselubung, misalnya ya kadang kebiasaan suka berguru. Saya pernah ini mengalami seperti itu. Jadi ketika kita rapat, nah kebetulan saya rapat dengan pimpinan saya, pimpinan yang lainnya itu menyebut seperti, iki gendaanmu po. Itu sesuatu hal sebenarnya bagi seseorang tidak diinginkan. Wong duduk gendaane. Jadi kayaknya kasar sekali. Itu juga merupakan kekerasan sebenarnya. Tapi dulu saya tidak merasakan itu kekerasan karena cuman saya sakit hati sampai sekarang. Tapi tak berusaha tak dianggap karena guyon itu gitu ya? Dianggap guyon. Tapi guyon itu sebenarnya orang lain itu tidak tahu bahwa hal itu bisa menyinggung orang lain yang sebenarnya hal itu tabu di dalam diri mereka. Jadi memang bergurau itu perlu hati-hati. Kemudian ini yang lagi ramai, kekerasan digital. Kekerasan digital saat ini yang sering dipakai orang dengan adanya AI ya. Kadang apa yang tidak dilakukan opo meneh di dalam KPU ini ya. Oh, ketoke gambare dia berpelukan dengan calon. Padahal itu gambaran AI. Itu banyak kan sekarang kan. Nah, itu sebenarnya sebuah kekerasan. Tapi kayaknya perlu adanya tempat untuk melaporkan hal itu terkait dengan IT. Di kabupaten kalian belum ada. Belum ada. Ya.
Itu sudah marak loh. Karena di kasus-kasus kita yang bukan dengan institusi ini, AI perempuan itu bisa jadi telanjang dijadikan senjata untuk melakukan pelecehan seks. Tuh. Padahal tidak melakukan. Dan mereka nggak tahu ada apa ya, aplikasi semacam itu, kadang-kadang nggak ngerti juga gitu ya. Dia takut tuh, ngopo wis takut tuh. Gitu. Oke. Selanjutnya kita soal pencegahan nih. Tentu kita perlu langkah nyata, langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh instansi terutama KPU untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Perlunya di KPU itu adanya membuat sebuah kebijakan yang jelas. Kebijakan yang isinya tentang definisi kekerasan seks itu seperti apa, kemudian contoh-contoh kekerasan seks itu seperti apa, kemudian yang penting ini konsekuensi kepada pelaku. Misalnya kalau dia pelaku, dia melakukan itu, yang perempuannya tidak tahu di mana harus melapor, pelakunya akan jalan terus. Makanya perlu adanya efek jera. Jadinya membuat sebuah kebijakan yang jelas. Dan kebijakan itu tidak hanya ada percuma, perlu disosialisasikan supaya yang pernah melakukan tetapi dia tidak tahu, sehingga dia tahu, oh ternyata ketika saya melakukan hal seperti ini termasuk kekerasan seksual. Kemudian juga mengadakan pelatihan dan sosialisasi tadi terkait dengan pencegahan terkait dengan apa sih jenis-jenis kekerasan seks itu apa saja, kemudian sanksi itu pencegahannya seperti apa, itu juga perlu disampaikan pada saat Bawaslu pun juga perlu loh. Karena pengawas, jangan hanya KPU ya. Kemudian melakukan investigasi yang cepat dan efektif. Ketika ada kasus jangan ditunda-tunda, karena ada kekerasan. Ketika toleransi terlalu panjang, kemudian penanganannya lambat, korbannya akan lebih banyak lagi. Kemudian juga memberikan sanksi tegas pada pelaku tadi ya. Sanksi tegas itu mungkin bisa juga menggunakan, karena itu di kalangan KPU, teguranlah secara lesan. Memang penegurnya harus juga menjadi panutan, otomatis KPU-nya harus bisa menjadi contoh yang baik, yang sehingga ketika menegur tidak pakai Nah itu pertama teguran lesan, berikutnya bisa juga menggunakan teguran kayak pegawai itulah teguran tertulis. Kemudian bisa juga diberhentikan kalau dia keterlaluan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman, ya, menghormati, saling menghormati dan melakukan evaluasi. Kalau sudah bikin kebijakan, ketika dilakukan perlu adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan begitu. Terima kasih. Cuman kalau ini pertanyaannya mungkin tidak di lingkungan KPU, terkait dengan kebijakan, apakah pedoman atau peraturan yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan instansi pemerintah? Mungkin kalau di KPU, insya Allah kita sudah sering melakukan. Kalau di lingkungan instansi pemerintah di Pemda gitu sudah adakah ini kebijakan atau peraturan? Sebenarnya kebijakan itu sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian ada PP 2724 tentang pelaksanaan pencegahan tadi untuk dasar pelatihan itu. Ada juga PP 29 tahun 2025 tentang apabila ada korban, bantuan apa yang harus diberikan. Kemudian ada PP nomor 30 tahun 2002, ternyata baru semua. 24, 25, ini 25 juga. Yaitu tentang pencegahan pidana kekerasan seksual serta pencegahannya, kemudian juga perlindungan dan pemulihan korban TPKS. Itu tadi penanganan korban TPKS itu tidak selesai sampai hukum saja, tapi juga pengembalian korban menjadi lebih kuat.
Kemudian ada lagi ternyata Perpres. Perpres nomor 9 tentang pendidikan, pelatihan, pencegahan, penanganan TPKS. Jadi kalau mau mengadakan pelatihan sudah ada dasarnya. Kemudian ada Perpres nomor 55 2025 tentang UPT PPA. Jadi di Kabupaten Pekalongan di tahun 2025 ini sudah ada UPT PPA. Ya, ini masih dalam bentuk perbub. Nanti kalau sudah ditandatangani dan SOT-nya sudah ada, artinya SDM-nya sudah siap, itu akan dilaksanakan sesuai dengan Perpres nomor 55 2025. Kemudian ada Perpres 98 tahun 2024 terkait dengan tadi tim terpadu, ya. Kemudian ada lagi kebijakan internal pemerintah seperti apa itu tentang pernyataan zero toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual atau dan pelecehan seksual. Kayaknya perlu kali loh tanda tangan iya. Supaya semua anggotanya bersama-sama melakukan komitmen zero toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Kemudian perlu menunjuk koordinator penanggung jawab, di sini sudah ada ya? Nah, kita jejaring ya. Ada nanti jejaring ini ada ketua, pengarah, kemudian anggota kayak gitu. Dan ini yang menangani pelaporan dari sekretariat sini. Terus ada enggak mekanismenya ketika ada pelaporan lewat Nyana? Sudah ada? Sudah. Oh keren loh. Karena yang penting adalah mekanismenya supaya pelapor itu merasa aman ketika melaporkan. Kemudian adanya proses yang cepat dan efektif, ya, tindakan tegas bagi pelaku, adanya program pelatihan itu untuk instansi-instansi pemerintah, tidak hanya di KPU. Ya insya Allah kalau di KPU memang kita sudah ada alur pelaporan seperti apa gitu, tugas dan wewenang kewajiban satuan tugas seperti apa sudah ada. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih, dalam kasus yang sudah terjadi, pendampingan tentu menjadi hal yang krusial. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini dalam mendampingi korban kekerasan seksual, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Mungkin Dokter Ratna pernah menangani kasus seperti ini. Jadi kalau ada kasus kekerasan seks, ya, kadang orangnya itu kan masih trauma, ya. Kadang kita mendapatkan informasi dari keluarga, tetangga, masyarakat, kepolisian, bahkan terkait dengan kekerasan itu ke kita. Terus ketika mereka tidak bisa hadir di tempat kita, ya kita akan berkunjung ke rumahnya, memberikan pendampingan, monggo, melakukan pendampingan sambil asesmen. Ketika di asesmen ternyata kasusnya membutuhkan rujukan ke psikolog, akan pertemuan berikutnya akan kita ajak psikolog untuk bertemu dengan klien. Ketika ternyata asesmen butuh juga hukum, kita akan bantu mereka diarahkan ke hukum terkait dengan misalnya pidana, itu akan diarahkan seperti itu. Dan selanjutnya ketika dia sudah jalur seperti itu, dia kan ketika itu kan perlu rehab. Karena trauma kekerasan seksual itu luar biasa, bahkan ada kasus di tempat lain ya, itu kekerasan anak itu. Sampai anak itu kalau mendengar nama wilayah itu, dia nama saja dia sudah gemeter. Nah makanya ketika kasus itu pidana dan lain sebagainya, pendampingannya yaitu rehab, supaya dia lebih mantap, supaya dia traumanya tidak terlalu berkepanjangan. Yang penting sebenarnya ketika ketemu itu ya bantuan psikologinya, supaya tidak menjadi trauma yang berkepanjangan. Tetapi apalagi kadang ketika kekerasan seksnya, sekarang kekerasan seks tidak perempuan tok loh, laki-laki juga. Korbannya laki-laki. Iya, sodomi. Nah itu kadang kalau tidak direhab mereka akan jadi pelaku. Itu yang bahaya. Sampai segitu. Jadi pelaku. Nah itu makanya
pendampingan kita tidak hanya selesai sampai kasus selesai, tetapi juga pendampingan ketika orang itu harus kembali ke masyarakat. Percaya diri untuk tampil lagi gitu. Tapi kadang-kadang masyarakat yang tidak mendukung. Nah itu. Makanya ketika penanganan kasus itu tidak hanya di orangnya, tetapi juga masyarakat di lingkungannya. Jadi ada kasus di tempat kita, orang itu sudah direhab dan keluarganya sudah direhab dan dikembalikan. Sebelum dikembalikan, kita petugas itu akan ke lingkungannya, misalnya di kecamatan akan memberitahu seperti ini yang harus dilakukan seperti ini. Di sekolahannya nanti atau di tempat kerjanya kita juga memberikan bahwa perlu adanya dukungan dari lingkungan, baik lingkungan di lingkungan rumahnya juga lingkungan, karena perlu disadari bahwa mereka itu korban. Mereka bukan pelaku, mereka korban yang perlu diselamatkan supaya mereka lebih percaya diri untuk menatap masa depan. Selanjutnya nih banyak korban kekerasan seksual memilih diam atau tidak melapor. Menurut dokter, apa saja hambatan yang biasanya dihadapi korban dan bagaimana cara kita membantu agar lebih berani bersuara? Biasanya mereka diem pertama, takut. Takut karena dia tidak tahu cara melaporkan kemana. Ketika lapor nanti apa yang meneh kalau di lingkungan kerja, pelakunya atasannya. Dia akan takut kalau pekerjaannya akan dihambat, bisa juga dikeluarkan dan lain sebagainya. Atasan akan berkuasa. Nah, pertama itu ketakutan mereka. Yang berikutnya adalah kadang mereka merasa malu karena itu dikiranya aib ya. Padahal sebenarnya kesadaran mereka bahwa itu korban, sekali lagi itu yang perlu ditekanan adalah mereka itu korban. Nah, biar mereka lebih percaya diri. Yang berikutnya adalah karena mereka malu, mereka takut. Selain itu kadang malu pasti. Yang jelas malu memang. Iya. Kalau mau lapor malu. Lah kita mengajarkannya belajarlah untuk berbicara, speak up. Karena pelaku biasanya dari orang-orang yang bisa korbannya itu biasanya orang yang di bawah, pelaku yang di atas. Ketika korbannya itu takut, pelaku akan jalan terus. Jadi apa yang harus dilakukan oleh korbannya ini? Lawan. Cara melawannya apa? Ketika kalau kamu melaporkan akan saya laporkan ini atasannya. Laporkan saja ke atasnya sekalian. Jadinya apa yang ditakutkan tabrak apa yang kita, jadi berani untuk berbicara. Karena ketika seperti itu ada kasus yang yaitu tadi dengan AI, dia mengancam, kemudian perempuannya itu takut keluarganya juga takut. Jadi kita bahkan ketika kita mau mendampingi sempat ditolak, tidak boleh masuk. Tetapi akhirnya kita tetap bisa masuk dan keluarganya, karena sebetulnya mereka itu tidak membolehkan kita masuk karena mereka malu dengan lingkungan tadi yang disampaikan. Lingkungan yang kurang mendukung. Kadang kurang paham. Mereka tidak menganggap korban gitu ya. Dianggapnya kemayu dan lain sebagainya. Nah itu makanya perlu adanya dukungan juga selain itu. Jadi dukungan lingkungan itu sangat penting karena kadang-kadang lingkungan tidak menyadari bahwa si ini tuh korban. Mereka tidak menginginkan sehingga ketika mau alhamdulillah bukan dari keluarga mereka. Nah, itu berarti butuh kesadaran lingkungan terhadap untuk melindungi mereka, untuk memberikan keberanian mereka berbicara, melapor begitu. Mungkin kalau di lingkungan kerja mungkin teman-temannya itu saling juga harus mendukung untuk speak up tadi biar tidak merasa tertekan oleh pimpinan yang melakukan kekerasan seksual. Mungkin supaya begitu. Tidak ada korban lebih banyak lagi. Mencegah korban lainnya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kepemimpinan yang sensitif terhadap isu tentu sangat berpengaruh. Kemudian seberapa penting peran pimpinan instansi dalam menciptakan budaya kerja yang bebas dari kekerasan seksual? Penting sekali tuh. Seorang pemimpin itu punya tanggung jawab dunia akhirat loh. Makanya ketika ada orang menjadi pemimpin itu saya salut. Misalnya jadi bupati itu salut loh.
Jadi presiden itu saya salut karena menjadi seorang pimpinan tidak hanya bertanggung jawab dengan siapa yang dipimpin, tetapi juga tanggung jawab dengan yang di atas. Ketika mereka mengangkat sumpah itu luar biasa. Makanya seorang pemimpin supaya yang di bawahnya lebih bagus ya, itu tidak harus teriak-teriak ngasih tahu contoh apa kayak figur. Jadilah figur yang bisa dicontoh sama anak buahnya. Kemudian melindungi, kemudian juga memberikan kebijakan-kebijakan yang jelas supaya kasus itu tidak berkembang dan berhenti, tidak terjadi lagi, dan menciptakan lingkungan yang aman di tempat kerja. Gitu. Penting banget itu. Jadi memang pemimpin itu ya memang dia berani jadi pemimpin, ya dia komit untuk jadi lebih baik, untuk melindungi, menciptakan budaya kerja yang bebas ini. Kemudian selanjutnya dalam upaya pencegahan dan edukasi menjadi bagian penting. Apakah pelatihan atau sosialisasi pencegahan kekerasan seksual itu sebaiknya menjadi agenda rutin di instansi seperti KPU, dan apakah ini pertanyaan menyimpang ya, mungkin di Pemda sudah dilakukan seperti sosialisasi pencegahan kekerasan seksual. Kalau untuk KPU pertanyaan apakah agenda rutin itu penting? Kemudian apakah di Pemda ini pernah sudah dilakukan sosialisasi seperti ini? Ya, penting ya, karena kepekerjaan di KPU kan tidak mengenal waktu, pagi, malam, bahkan tengah malam ya, untuk petugas-petugas ketika terjadi pelaporan ya. Jadi perlu adanya pelatihan itu dijadikan agenda. Ya syukur-syukur ketika sesudah perekrutan kayak ya, waktunya terlalu mepet mungkin dengan kegiatan-kegiatan kayak gini ini juga sudah termasuk untuk dijadikan kegiatan rutin, pelatihan-pelatihan untuk secara bertahap lah. Kalau di pemerintah daerah kita itu kebetulan di Kabupaten Pekalongan sudah ada Perda PUG yang ditandatangani di tahun ini. Di tahun ini ada Perda PUG yang salah satunya upaya adanya UPT unit pelayanan teknik perlindungan perempuan dan anak itu yang sudah dilakukan. Iya. Kemudian adanya kecamatan berdaya yang memang aturan ini masih baru semua ya, 2004, 2005. Padahal sebenarnya tim kita itu sudah ada sejak tahun 2013. Mungkin karena dulu belum dianggap urgent ya, sehingga tidak muncul. Di tahun 2004-2005 ini marak sekali terkait pencegahan seksual karena dampaknya mempengaruhi generasi berikutnya. Kalau di pemerintah kita itu ketika di diklat sudah disampaikan adanya PNS berakhlak yang salah satunya PNS harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah itu yang luar biasa. Perlu komitmen. Dan selalu kita buat komitmen untuk ada perjanjian gitu ya, komitmen untuk itu ya, untuk ASN. Ya, selanjutnya dari sisi kebijakan, langkah apa yang bisa dilakukan oleh instansi untuk memastikan pencegahan kekerasan seksual itu berjalan secara efektif dan berkelanjutan? Langkah-langkahnya ya monitoring, evaluasi dari tadi kebijakan yang sudah dilakukan ya. Kalau sudah dilakukan semua kemudian dimonitoring ya, masih ada kekerasan apa tidak, dan dievaluasi di akhir tahun, biasalah seperti itu. Jadi dilakukan secara terkait dengan kegiatan, mungkin nengone timnya itu ya, yang melakukan di timnya itu ya. Timnya untuk selalu melakukan sosialisasi mungkin ya, rutin sosialisasi biar nggak lupa. Selanjutnya bicara soal budaya kerja yang sehat, bagaimana cara membangun lingkungan kerja yang ramah gender dan inklusif agar potensi kekerasan seksual bisa diminimalkan? Iya. Itu perlu kayak sebenarnya tidak hanya di KPU saja,
Di tempat lain pun perlu budaya saling menghormati. Saling menghormati itu tidak berarti yang harus dihormati pimpinan terus. Ya, Pimpinan pun harus menghormati bawahan loh. ya. Iya, saling menghormati, saling menghargai, budaya seperti itu harus diterapkan. Kemudian perlu adanya sosialisasi apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan di tempat kerja. Nah, kemudian mekanisme apabila mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, seperti itu. Jadi perlu adanya sanksi yang kuat sebenarnya untuk efek jera. Mungkin tidak hanya pihak instansi, masyarakat juga punya peran penting. Ya. Apakah masyarakat umum termasuk rekan kerja memiliki peran dalam membantu mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di tempat kerja? Mendukung sekali, itu perlu tadi seperti yang diterangkan sama kayaknya Bindang wis menguasai mau loh. Masyarakat harus ikut mendukung supaya ya itu bahwa mereka itu korban. Jangan dianggap mereka itu ditoleransi. Bener aja mereka melakukan itu, mereka korban dan itu perlu dukungan. Jadi memang dukungan itu perlu dilakukan masyarakat. Bagaimana caranya? Mungkin ya kalau masyarakat ya sekali-kali diajak dongeng, sekali-kali jangan dihindari kadang-kadang karena masyarakat lingkungan tidak menganggap korban, bahkan takon wegah gitu ya. Nggak maunya apa itu kayak gitu. termasuk kekerasan itu. Kan menghindari, padahal kita harus merangkul si korban, harusnya begitu ya. Ini terakhir Dr. Ratna, apa pesan atau imbauan Dr. Ratna untuk kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Pekalongan dan masyarakat luas, tentunya masyarakat nanti pemerhati podcast KPU, agar bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Pesannya adalah kekerasan seksual itu berdampak dan bisa menyebabkan depresi, ya. Makanya perlu pemahaman terkait dengan kekerasan seksual itu apa, kemudian pencegahannya seperti apa, kemudian saksi bagi pelaku seperti apa, kemudian mekanismenya seperti apa, itu harus jelas ya. Kemudian untuk pemerintah, untuk institusi, kemudian untuk masyarakat menjadi tugas bersama, bahkan kita menggandeng tidak hanya masyarakat sekitar korban, tetapi juga organisasi-organisasi ya, supaya ikut juga mengetahui kekerasan itu seperti apa. Kemudian yang terakhir tadi apa? Yang terakhir ya. Seluruh ini apa pesan dan imbauan untuk seluruh jajaran KPU dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan dukungan. Dukungan itu penting. Dukungan itu penting, jadi tidak hanya ada di tingkat institusi saja, tetapi masyarakat di lingkungan korban, di lingkungan pekerjaan itu juga mendukung supaya korban tidak menjadi lebih tidak baik. Jadi perlunya pemahaman, kemudian perlunya kebijakan yang jelas, dan perlunya dukungan dari masyarakat. Ya, mungkin memang harus ada kerjasama antara masyarakat, kemudian instansi terkait dengan pencegahan kekerasan seksual. Ini ya. Terima kasih Dr. Ratna yang telah menemani kita selama beberapa menit ini untuk menjelaskan atau memberi pencerahan bagi kita semua terkait dengan pencegahan kekerasan seksual. Mudah-mudahan penjelasannya bisa bermanfaat untuk hari ini. Dari perbincangan kita semakin sadar bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan komitmen kita bersama, seluruh elemen lembaga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, menghargai dan manusiawi. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi inspirasi dan pengingat bagi seluruh jajaran di KPU Kabupaten Pekalongan untuk terus memperkuat nilai integritas, profesionalitas, serta kepedulian terhadap sesama. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini.
Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya, Endang, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentu dengan tema dan narasumber yang tak kalah inspiratif. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.